Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6494, penjelasan yang diberikan oleh sekte penjara. Tatapan Jie Tianran dingin saat dia membuat segel tangan. Dalam sekejap, jauh di dalam kekosongan di atas kepala Jie Tianran, wajah humanoid raksasa yang menutupi langit muncul. Meski wajahnya seperti manusia, namun sangat menyeramkan, seolah-olah ada setan yang turun ke dunia. Seolah diberi aba-aba, Jie Tianran menunjuk ke bawah, dan wajah raksasa humanoid yang mengerikan itu membuka rahangnya yang berwarna merah darah, melahap semua yang ada di bawahnya. Pada saat ini, semua anggota sekte penjara yang berada di dunia ini dipenuhi rasa takut. Bagi mereka, pukulan ini sangat menghancurkan, bahkan Wuma Hanshuang Dewa Surgawi tingkat 4 menunjukkan keputusasaan di wajahnya. Itu bukan kekuatan biasa, itu adalah kekuatan yang bahkan melampaui Dewa Surgawi tingkat 5, itu adalah cara yang cukup untuk menghancurkan dunia ini. Namun, Baili Sukong tetap tidak terpengaruh oleh serangan tiba-tiba dari langit, tatapannya beralih, dan kekuatan bela diri yang luar biasa meletus dari tubuhnya, berubah menjadi api hitam yang melesat lurus ke langit. Di dalam api hitam yang besar itu, ada sepasang mata yang seterang matahari. Jika serangan Jie Tianran bagaikan iblis yang turun ke dunia, maka serangan Baili Sukong lebih seperti iblis yang melarikan diri dari neraka. Dalam sekejap mata, wajah raksasa mengerikan yang dibentuk oleh susunan penghalang itu bertabrakan dengan api hitam yang terbentuk dari kekuatan bela diri yang kental. Riak yang dilepaskan oleh kedua kekuatan itu menyebar, membagi dunia ini menjadi dua. Namun tidak ada pihak yang mampu mengalahkan pihak lainnya, bukan hanya bumi yang mulai retak, tetapi bahkan kekosongan pun terisi dengan retakan. Semua orang di dunia merasakan ancaman kematian. Jika ini terus berlanjut, kedua belah pihak mungkin masih berimbang, tetapi dunia ini pasti akan runtuh dan hancur. Namun pertarungan ini tidak berlangsung lama. Jie Tianran adalah orang pertama yang menghentikan dan menghilangkan formasi penghalang. Melihat ini, Baili Sukong segera berhenti. Meskipun keduanya telah berhenti bertarung, tanah yang runtuh dan retakan yang mengisi kekosongan masih tersisa. Baili Sukong, apakah ini yang disebut penjelasanmu? Jie Tianran menatap Baili Sukong dengan dingin. Jika bawahan saya melakukan kesalahan, saya akan menanganinya sendiri, tapi Anda tidak perlu bertindak kepala istana suci 7 alam. Adapun Chu Feng yang menyusup di antara mereka, itu memang kesalahan sekte penjaraku, tetapi semuanya sudah sampai pada titik ini, dan membunuh Wuma Hanshuang tidak akan cukup untuk merebut kembali warisan. Namun, sekte penjara saya sungguh-sungguh ingin bekerja sama dengan Istana Suci 7 Alam. Tentu saja kami tidak akan membiarkan kepala Istana Suci 7 Alam datang tanpa hasil. Pada titik ini, Baili Sukong melambaikan lengan bajunya dan melemparkan pedang pembunuh iblis ke Jie Tianran. Pedang pembunuh iblis berhenti di udara saat mendekati Jie Tianran. Itu adalah metode Jie Tianran. Alih-alih mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dia malah bertanya kepada Baili Sukong, "Baili Sukong, apa artinya ini?" Kata Jie Tianran. Inilah penjelasan yang diberikan sekte penjaraku kepada kepala Istana Suci 7 Alam, kata Baili Sukong. Dengan pedang ini di tangan, kau mungkin tak akan mampu lagi melawanku, kau benar-benar berani menyerahkannya kepadaku? Kata Jie Tianran. Aku tahu betul apa yang akan terjadi jika kepala Istana Suci 7 Alam mendapatkan pedang pembunuh iblis. Tapi ini adalah ketulusan sekte penjara saya, terlepas dari apakah kepala Istana Suci 7 Alam masih bersedia bekerja sama dengan sekte penjaraku, kata Baili Sukong. Bagus sekali, sekte penjara Anda benar-benar membuat saya terkesan hari ini. Saat Jie Tianran berbicara,
dia mengulurkan tangan dan meraih pedang pembunuh iblis di tangannya. Pada saat itu, langit dan bumi bergetar. Itulah pedang pembunuh iblis. Bahkan lengan Jie Tianran yang memegang pedang bergetar sedikit, seolah-olah pedang pembunuh iblis itu memberikan perlawanan. Namun Jie Tianran menampakkan senyum licik, kemudian tenaga dahsyat menyeruak dari tubuhnya, mengalir terus-menerus ke dalam pedang pembunuh iblis lewat telapak tangannya. Dalam situasi ini, bukan saja kekuatan pengguncang bumi menghilang, tetapi bahkan pedang pembunuh iblis pun terdiam. Jie Tianran mengayunkan pedang pembunuh iblis, tidak menimbulkan kerusakan apapun, namun raut kegembiraan muncul di wajahnya, pedang yang benar-benar bagus. Hanya dia yang tahu kekuatan yang diperolehnya dengan pedang di tangannya. Jie Tianran menjentikkan pergelangan tangannya, dan pedang pembunuh iblis memasuki telapak tangannya. Ia lalu menatap kehampaan 100 mil jauhnya, Bai Li Sukong, aku menerima ketulusan sekte penjaramu. Namun, ada satu hal lagi yang perlu saya lakukan, beri aku lokasinya, dan aku akan mengirim para master spiritualis roh dunia dari Istana Suci 7 Alam ke sana. Mereka akan siap sedia melayanimu, setelah aku selesai mengurus urusan pentingku, aku akan pergi dan membantumu, kata Jie Tianran. Kalau begitu, aku akan merepotkan kepala Istana Suci 7 Alam, setelah membungkuk hormat kepada Jie Tianran. Bai Li Sukong mendekati Jie Tianran dan menyerahkan sebuah gulungan padanya, itulah lokasi di mana medan bintang abadi saat ini tersembunyi. Bai Li Sukong, senang bekerja sama. Setelah mengatakan itu, Jie Tianran berbalik dan pergi. Ia bergerak sangat cepat dan segera memasuki terowongan teleportasi. Lebih jauh lagi, kecepatan teleportasinya jauh melampaui kecepatan teleportasi normal. Akan tetapi, arah yang ditujunya bukanlah sungai surgawi 7 alam, melainkan sungai surgawi totem. Jie Tianran, apa rencanamu? Suara iblis tua itu datang dari dalam tubuh Jie Tianran. Sebelumnya, aku sedang mempersiapkan diri untuk zaman para dewa dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan Chu Feng. Tapi sekarang, aku perlu membuatnya mengerti siapa sebenarnya yang memegang kendali di dunia seni bela diri ini. Aku tidak menginginkan kekuatan yang ditinggalkan oleh sekte alam bela diri leluhur, tetapi jika aku menginginkannya, maka itu hanya bisa menjadi milikku. Jie Tianran penuh percaya diri, tetapi matanya dipenuhi amarah. Dia sangat tidak senang menderita kekalahan lagi di tangan Chu Feng. Cucumu memang berbahaya, kalau dia terus tumbuh dewasa, omongannya pasti bukan omong kosong belaka, hanya masalah waktu sebelum Chu Feng melampauimu, kata monster tua itu. Jangan kita bicara lagi apakah dia punya kesempatan untuk terus berkembang, sekalipun dia beruntung, aku pasti akan bisa menangkapnya. Begitu aku memasuki sungai surgawi ke-9, bakatku yang terpendam akan dilepaskan, dan kultivasi yang menjadi tanggung jawab dunia seni bela diri akan terbayar lunas dalam waktu singkat. Namun, ini adalah akumulasi pengetahuan dan keterampilan dari generasi tua praktisi seni bela diri, generasi muda tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Bagaimana mungkin dia, seorang junior, melampauku dalam waktu sesingkat itu? Jie Tianran bertanya secara retoris. Memang kamu punya bakat yang hebat, tapi kamu dibatasi oleh dunia seni bela diri, tingkat pertumbuhan generasi muda sudah sangat tinggi. Setelah memasuki sungai surgawi ke-9, mereka tidak akan menerima kompensasi apapun dan hanya bisa berkultivasi secara normal. Dari perspektif ini, generasi muda yang memasuki sungai surgawi ke-9 hanya akan memperlebar jurang antara kalian dan mereka, mustahil bagi mereka untuk melampaui kalian. Tapi Jie Tianran, ini adalah penilaian yang wajar bagi orang normal. Apakah cucumu orang normal? Sejujurnya, saya telah menghadapi banyak lawan sepanjang hidup saya. Hanya sedikit orang yang sesulit cucumu. Namun, beberapa orang itu, tanpa terkecuali, semuanya telah meninggalkan prestasi luar biasa di dunia seni bela diri. Mendengar perkataan iblis tua itu, Jie Tianran tiba-tiba tertawa.
Aku tak pernah menyangka kau akan meningkatkan moral orang lain sambil merendahkan moralmu sendiri, kata Jie Tianran. Jie Tianran, bukan berarti aku, yang mulia, sedang meningkatkan moral orang lain sambil merendahkan martabatku sendiri. Tetapi cucu Anda memang seorang jenius yang langka di dunia ini karena bakat, temperamen, metode, dia memiliki semua yang dimiliki oleh seorang ahli top. Dia sudah melampaui putrimu dan Anda harus menghadapi kenyataan, singkirkan prasangkamu. Daripada saling berhadapan langsung, lebih baik biarkan dia bekerja untukmu. Ada banyak cara untuk memanfaatkannya, tidak harus merebut kekuatan garis keturunannya. Mendukungnya untuk tumbuh menjadi orang yang kuat, lalu memanfaatkannya untuk kepentinganmu sendiri, bukankah itu juga merupakan pilihan yang tepat? Menurutku, Chu Feng jauh lebih berguna daripada Jie Tian itu. Iblis tua itu berbicara dengan makna yang dalam. Jie Tianran tetap diam, tetapi tatapannya tampak berpikir dan tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.